Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buhari Ariski dengan NIM 212111352 dari kelas 6G. Saya ingin menyelesaikan tugas yang Bapak sudah berikan, yaitu podcast. Langsung saja ke materinya. Baik, di sini ada materi, ada saudara Mas Robi ya. Baik. Di sini saya pengen ngejelasin Mas tentang akad-akad yang digunakan dalam gadai syariah Mas. Nah, jadi akadnya itu ada akad ran sama akad qard. Oke. Nah, dari pertama dulu pengertian akad ran itu dalam gadai syariah itu secara etimologis al-ran berarti sesuatu yang tetap dan bertahan lama. Sementara al-habs adalah tindakan menahan suatu barang dengan hak sehingga bisa digunakan sebagai pembayaran dalam konteks hukum pengundang-undangan. Maka gadai ran didefinisikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Terus hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam sistem hukum gadai memiliki peran penting sebagai saran untuk menjamin kewajiban pembayaran atau pelaksanaan suatu perjanjian. Oke. Nah, di akad ran itu dalam gadai syariah itu ada rukun ran sama syarat ran. Rukunnya itu ada para pihak yang terlibat dalam akad termasuk pemberian barang gadai syariah dan penerimaan karena gadai sebagai jaminan atau pinjaman. Yang kedua ada harta benda yang digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman ran. Oke. Yang ketiga sigot, kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui penyataan persetujuan dan kesepakatan untuk menjalani gadai. Nah, lanjut ke syaratnya. Syarat ran itu ada 3. Yang pertama itu ada syarat yang harus terpenuhi oleh orang yang akan melakukan akad adalah memahami akad yang dilaksanakan. Nah, sudah mencapai balik, berakal, dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Yang kedua, persyaratan mengenai barang yang dijadikan jaminan, yaitu ketersediaan barang pada saat perjanjian serta kemampuan untuk menunjukkan kepemilikan melalui dokumen sah seperti sertifikat tanah atau dokumen kendaraan. Nah, barang jaminan tersebut harus dipegang sama dikendalikan oleh pemberi pinjaman atau wakilnya, serta memiliki nilai ekonomi yang diakui dalam ajaran Islam. Yang ketiga, syarat pada zigot. Penulisan perjanjian harus menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Nah, akad ran dalam gadai syariah itu ada manfaatnya, ada berakhirnya ran. Nah, manfaatnya itu ada 4. Menjaga nasabah agar tidak lalai dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Yang kedua, menjaga keamanan, penabungan dan pemegangan deposito dengan menjamin bahwa dana mereka aman. Yang ketiga, membantu saudara yang mengalami kesulitan keuangan dengan mekanisme pegadaian. Yang keempat, selain itu, pihak bank mendapatkan manfaat langsung berupa pendapat dari biaya peliharaan dan keamanan aset yang ditahan, serta biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah jika asetnya dijadikan jaminan pembayaran. Nah, berakhirnya ran itu ada 4 juga Mas. Selainnya, perjanjian gadai terjadi ketika seluruh hutang telah dibayar dan barang yang digadaikan dikembalikan kepada pemiliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang dibayarkan semuanya. Nah, dengan pembayaran hutang lunas yang ditanggungan oleh rahin, maka gugurlah kewajiban dan menandakan berakhirnya akad gadai. Oke, yang ketiga, pembebasan hutang oleh murtahin sebagai rahim sehingga selesai juga perjanjian gadai tersebut. Yang keempat, berpindahnya barang gadai kepada pihak lain melalui hadiah, hibah, atau sedekah juga dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian gadai. Oke. Aplikasi ran itu dalam gadai syariah itu ada. Dalam proses gadai, di lembaga pegadaian syariah itu terdapat prosedur yang harus diikuti ketika melakukan gadai. Sebagai contoh, ketika seorang ingin menyerahkan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis ke pegadaian syariah untuk disimpan dan dirawat, akan muncul berbagai dampak dan masalah, seperti biaya penyimpanan dan perawatan. Nah, oleh karena itu, pegadaian diperbolehkan untuk menarik biaya sewa dari pihak yang menggadaikan barang, yang tentu saja telah disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, ada akad qard dalam gadai syariah. Nah, akad qard ini secara etimologis berasal dari kata al-qatu yang artinya potongan dari harta.
Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam transaksi qard, seorang memberikan sebagian hartanya kepada peminjam yang kemudian akan dikembalikan setelah peminjaman mampu. Dalam proses ini, terjadi perpindahan harta dari pemberi pinjaman kepada peminjam yang nantinya akan dikembalikan tanpa adanya tambahan atau ganti rugi. Harta yang diberikan juga nggak kepada peminjam disebut qard. Nah, karena mengurangi harta dari pemberi pinjaman. Menurut pandangan Hanifah, qard adalah pemberi harta yang memiliki persamaan dengan transaksi yang dimaksudkan untuk mengembalikan harta yang setara dengan apa yang diterima. Dengan demikian, qard merupakan praktek peminjam-meminjam yang dilakukan tanpa adanya tambahan atau keuntungan tambahan, dan tujuannya adalah untuk memberikan bantuan atau bantuan finansial kepada peminjam dalam waktu yang ditentukan. Nah, dasar hukum qard itu ada, Mas. Jadi terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 11. Ayat ini menjadi dasar dalil yang menekankan pentingnya bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam meminjam kepada Allah, yang mengacu pada memberikan harta dan atau bantuan di jalan Allah, yang meliputi amal, sedekah, dan sumbangan untuk kebaikan umat. Nah, konsep ini tuh gak hanya menyoroti kewajiban memberikan kepada Allah, tapi juga menegaskan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Nah, selain itu, dalam konteks masyarakat madani, memberikan pinjaman atau bantuan kepada sesama manusia dianggap sebagai sebuah praktek yang tidak hanya membantu individu yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Nah, ajaran untuk meminjam kepada Allah ini nggak hanya mencakup dimensi spiritual, tapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi Islam. Oke. Nah, dari akad qard ini ada rukunnya lagi, Mas, sama manfaatnya. Rukunnya itu ada akid. Akid itu orang yang berhutang dan pemberi hutang. Dari pengertiannya, perjanjian atau kesepakatan antara pemberi pinjaman atau muqarrid dan peminjaman mudlor mengenai pinjaman tanpa bunga yang diberikan dan cara pengembalian yang disepakati. Nah, ada yang kedua itu ada maqud alaih atau barang yang digunakan untuk berhutang. Barang atau hal yang diperbolehkan atau diizinkan untuk digunakan atau dimiliki oleh seseorang. Nah, ada lagi manfaat. Manfaat qard ini memiliki banyak manfaat lah. Yang diantaranya, yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan urgensi qard. Memungkinkan individu untuk berkomunikasi untuk memperoleh dana yang dibutuhkan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi qard. Dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses kepada mereka yang membutuhkan modal. Yang ketiga, ada solidaritas sosial praktik. Nah, ini tuh memperkuat ikatan sosial dalam komunitas, menunjukkan solidaritas dan saling membantu antar mahasiswa dan anggotanya. Yang keempat, ada penghindaran riba qard. Nah, ini tuh alternatif yang bebas dari unsur riba, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang bunga. Yang kelima, ada pengembalian berakal pinjaman qard. Umumnya tidak mengandung unsur keuntungan atau bunga, sehingga memberikan kemudahan dalam pengembalian, tetapi tanpa beban tambahan. Aplikasi qard itu dalam pegadaian syariah itu ada 3. Dalam konteks ini, gadai emas qard itu bertugas individu dapat memberikan emas sebagai pinjaman qard kepada pihak yang membutuhkan dengan syarat pengembalian emas tersebut di waktu tertentu tanpa biaya keuntungan. Yang kedua ada pemberian dari gadai qard, gadai barang qard. Nah, pemberian barang berharga sebagai pinjaman qard, di mana barang tersebut tuh dijadiin pinjaman, Mas, dan harus dikembalikan tanpa tambahan biaya atau bunga pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga ada gadai tanaman qard. Nah, gadai tanaman qard ini itu tuh penggunaan qard dalam gadai syariah juga dapat diterapkan dari sektor pertanian, di mana tanaman yang benih dipinjamkan kepada petani dengan syarat harus dikembalikan setelah panen tanpa adanya biaya. Oke. Dari materi tadi yang saya jelaskan, Masnya pengen bertanya tentang akad-akad kayak gini nggak? Pengen sih, Mas. Ada yang pengen saya tanyakan. Yang pertama tuh akad apa aja sih, Mas, yang lebih baik buat gadai syariah? Nah, jadi saya jelasin ya. Akad yang lebih baik tergantung pada kebutuhan dan situasi rahimnya. Oke, yang pertama ada akad rahan. Cocok untuk ran yang ingin mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang tanpa perlu menggunakan barangnya.
Yang kedua ada akad ijaroh. Nah, akad ini nih cocok untuk rahim yang ingin mendapatkan pinjaman dan tetap menggunakan barang selama masa gadainya. Oke, tuh. Ada lagi? Ada lagi. Yang kedua, gimana caranya sih Mas buat memilih lembaga gadai syariah yang terpercaya? Kalau misalkan memilih gadai syariah yang terpercaya itu ada 4, Mas. Nah, ini nih yang Mas harus perhatiin. Pastiin lembaga gadai tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut kalau sekarang tuh OJK. Nah, yang kedua, cari tahu tuh Mas reputasi dan kredibilitasnya lembaga gadai tersebut. Yang pasti-pasti aja sekarang ada Pegadaian Syariah, tuh paling terpercaya. Yang ketiga, dibandingkan biaya dan layanan yang ditawarkan oleh beberapa lembaga gadai. Misalkan, saya bandingin dari gadai barang yang pada umumnya sama gadai syariah, itu bisa dibandingin lah di situ. Nah, yang keempat, pastiin akad yang digunakan sesuai dengan syariat Islam. Itu Mas. Ada lagi nih Mas. Oke. Saya masih bingung tentang perhitungan biaya gadai syariah. Bisa nggak tolong dijelaskan cara menghitung biaya gadai syariah? Oh, biaya gadai syariah itu pada umumnya terdiri dari 3 Mas. Ada uang tip atau ujrah. Nah, ada yang biaya administrasi, ada biaya lainnya. Nah, biaya uang tip ini biasanya itu ada biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Misalkan Masnya nyimpen satu barang yang itu harus dirawat, pokoknya harus kayak motor lah istilahnya, diservis, dicuci gitu. Nah, ada lagi biaya administrasi. Biaya ini tuh terkait dengan proses gadai. Kayak misalkan Mas gadai emas, nanti ada biaya administrasinya dan segala macam. Biaya lainnya itu kayak biaya asuransi pajak dan lain sebagainya. Kayak Mas punya motor, itu nanti masuknya ke biaya uang tip sama lainnya. Gitu Mas. Ya, selanjutnya ini Mas. Kalau misalkan rahim itu tidak bisa melunasi utangnya, itu gimana ya Mas? Kalau rahim tidak bisa melunasi hutangnya, maka ada 3 jawaban Mas. Yaitu barang jaminannya dapat dilelang untuk menutupi utangnya rahim. Oke, yang kedua ada rahim mungkin dikenakan denda keterlambatan pelunasan. Yang ketiga ada rahim dapat masuk daftar hitam lembaga keuangan. Nah, itu dari salah satu ini tuh itu menjadi salah satu faktor. Dia tuh kalau misalkan telat bayar, itu dia nggak bakalan bisa menggadaikan lagi. Itu Mas. Yang terakhir nih Mas. Ada nggak sih Mas risiko memakai gadai syariah? Sebenarnya tuh ada Mas resikonya Mas. Jadi kalau misalkan resikonya tuh ada 3. Barang jaminan dapat hilang jika rahim tidak dapat melunasi hutangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu yang terakhir, resiko kehilangan atau kerusakan barang jaminan. Itu masih masuk resiko gadai syariah Mas. Jadi mungkin saya cukup Mas yang cukup memberi 5 pertanyaan saya ya. Oke. Sekian dari podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.